Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran Bahasa Indonesia bersama Bu Suci. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai kata dan frasa, untuk kali ini kita akan belajar afiksasi. Apa itu afiksasi? Afiksasi disebut juga pengimbuhan atau proses pemberian imbuhan. Nah, coba kita lihat definisi afiksasi dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Afiksasi merupakan pengafiksan atau proses atau hasil penambahan afiks. Afiks ini terdiri atas prefiks, infiks, sufiks, maupun konfiks yang dilekatkan pada kata dasar. Contohnya, ada kata dasar lempar. Ini setelah mendapatkan afiks atau imbuhan itu berubah menjadi melempar. Berarti afiks yang ada atau yang dilekatkan pada kata dasar lempar adalah afiks me. Ini termasuk dalam prefiks atau awalan. Kemudian, untuk afiksasi itu ada 4 jenis. Yang pertama ada prefiks atau awalan, kemudian ada infiks atau sisipan, sufiks atau akhiran, dan konfiks atau awalan dan akhiran. Baik, kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah prefiks. Prefiks itu sama saja dengan imbuhan yang diletakkan di awal atau awalan. Ini karena pre ya, jadi awal. Contohnya apa? Ini contohnya ada awalan me, ber, pe, ter, di, dan sebagainya. Kita contohkan katanya ya. Misalnya ada awalan me yang ditambahkan pada kata tangis misalnya. Ini menjadi kata menangis. Selanjutnya, yang berawalan ber, misalnya kata apa? Ada pikir. Ini menjadi berpikir. Selanjutnya, imbuhan pe, awalan pe misalnya ditambah kata kerja menjadi pekerja. Selanjutnya, awalan ter misalnya ditambahkan pada kata pakai misalnya menjadi terpakai. Kemudian awalan di misalnya ditambahkan pada kata buang. Ini menjadi dibuang. Nah, ini adalah beberapa contoh dari prefiks atau awalan. Ada kata menangis, berpikir, bekerja, terpakai, dan dibuang. Ini awalan-awalannya ya. Me, ber, pe, ter, di, dan sebagainya. Baik, yang kedua adalah infiks atau sisipan. In ini berarti di dalam. Jadi imbuhannya itu diletakkan di tengah-tengah. Apa saja contoh imbuhannya? Ada el, er, dan in. Sekarang kita tuliskan contohnya ya. Imbuhan el atau sisipan el ini ada misalnya pada kata tunjuk. Jadi sisipan ini akan mengubah satu bentuk kata dasar menjadi bentuk kata dasar baru. Sebenarnya sama sih dasarnya ya. Misalnya sisipan al ditambah kata tunjuk. Ini akan menjadi telunjuk. Nah, ini sisipannya ada di tengah-tengah ya. Kemudian kata apa yang bisa disisipi dengan Coba.
Contohnya adalah getar. Ini menjadi gemetar. Selanjutnya, kata yang bisa disisipi contohnya adalah gigi. Menjadi gerigi. Atau bisa juga suling menjadi seruling. Kemudian yang bisa disisipiin misalnya adalah kata dasar kerja. Ini menjadi kinerja. Nah, jadi kalau sisipan itu letaknya ada di tengah, disisipkan di tengah-tengah kata. Tapi pada kata dasar dan kata kata bentukannya ini sama-sama memiliki makna. Kemudian yang ketiga adalah sufiks atau akhiran. Akhiran berarti imbuhannya itu diletakkan di akhir kata dasar. Misalnya akhiran kan ditambah dengan kata dasar jatuh misalnya. Ini menjadi jatuh kan. Kemudian akhiran an ditambah pada kata minum. Menjadi minuman. Selanjutnya, akhiran i misalnya ditambahkan pada kata hormat. Itu menjadi hormati. Kemudian akhiran wan misalnya pada kata derma, menjadi dermawan atau orang yang senang berderma. Ini masih ada lagi kata-kata akhiran imbuhan akhiran yang lainnya, misalnya wati. Contohnya pada kata karya, karyawati. Yang terakhir adalah konfiks, yaitu awalan dan akhiran. Contohnya adalah beran, mekan, bean, dii, dan seterusnya. Untuk yang beran misalnya kita tambahkan pada kata salam. Menjadi ini awalannya, salam ini kata dasarnya, dan an. Jadi menjadi bersalaman. Kemudian yang mekan misalnya ditambahkan pada kata masuk. Menjadi kata dasar masuk dan akhiran kan. Memasukkan. Selanjutnya peran ditambahkan misalnya pada kata juang. Menjadi perjuangan. Yang terakhir misalnya awalan dan akhiran di ditambah dengan kata akhir. Menjadi kata diakhiri. Nah, inilah tadi afiksasi dalam kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi yang jenisnya ada 4, yaitu prefiks, infiks, sufiks, dan konfiks. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.